Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nur Habsyah dari kelas 6C akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat yang biasa disebut RPP. Saya di sini membuat rencana pelaksanaan pembelajarannya di sekolah SMP Negeri 1 Ciawi, mata pelajaran Bahasa Indonesia semester Gasal kelas 7. Materi pokok teks prosedur, alokasi waktu 40 menit. Di A ada kompetensi inti, di mana isinya menjelaskan tentang kompetensi dari kompetensi 1 sampai 4. Dan di B ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau yang biasa disebut dengan KD dan IPK. Kompetensi dasar di sini dijelaskan apa aja, karena di dalam teks prosedur itu KD-nya 3.5, jadi dicantumkanlah di tabel, dan dicantumkan juga IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi 3.6, dan kompetensi dasar 3.5 dan IPK 4.1.1. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Saya di sini tujuan pembelajarannya ada 1 sampai 4, dan nilai penguatan pendidikan karakter ditulis, dicantumkan semua. Enggak semua sih, beberapa saja yang emang termasuk dalam rancangan pembelajaran saya. Selanjutnya ada materi pembelajaran, ada pengertian, struktur, dan ciri-ciri. Dan selanjutnya ada sumber dan bahan. Sumber dari buku paket, karena saya mengambil semuanya itu dari buku paket. Ada beberapa sih dari Google, tapi cuman beberapa. Dan bahannya ada LKPD, teks prosedur, bahan media dan alat. Medianya ada PPT, buku cetak bahasa Indonesia yang tadi buku paket. Alatnya laptop dan Infokus. Karena saya pakainya cuma 2 itu, jadi yang disimpan cuma 2 itu. Tapi kalau emang memakai papan tulis dan spidol bisa dicantumkan juga. Selanjutnya ada strategi, pendekatan, metode, dan metode pembelajaran. Yang pertama, strateginya memakai CTL, contextual teaching and learning. Pendekatannya ada, saya pakai scientific. Metodenya discovery learning. Modelnya diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Dan selanjutnya kegiatan pembelajaran, dibuat tabel seperti ini. Dari kegiatan awal, inti, dan akhir. Di sini dideskripsikan ya, dari kegiatan awal apa aja, terus nanti pakai alokasi waktu biar nggak kelebihan ataupun kekurangan. Dan di inti pun sama, memakai alokasi waktu, dan di akhir pun sama. Dan di situ ada, walau di inti tuh walaupun pakai waktu, di situ juga pakai kayak sekat-sekatnya maksudnya kayak pakai mengamati, menanya. Jadi ada khusus ditempatkan di tempat yang khusus. Misalkan kalau udah mau akhir, jadi berarti guru udah waktunya buat kayak evaluasi, kayak nanya gitu ke muridnya. Dan di akhir juga sama, pakai alokasi waktu, karena di sekolah kan belajar paling lama mungkin maybe 2 jam ya,
Jadi biar taat waktu juga gurunya. Selanjutnya ada penilaian hasil pembelajaran. Di sini yang pertama ada penilaian sikap, penilaian observasi yang isinya tentang sikap para murid. Nanti dinilai secara rinci di catatan. Terus yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ini diberikan nanti kepada murid seperti itu. Tugas individu. Nanti juga akhirnya diskor. Penilaian keterampilan juga. Dan selanjutnya daftar lampiran. Saya memakai buku yang tadi ya, seperti di atas, buku paket Bahasa Indonesia kelas 7 dan lembar kerja peserta didik atau yang biasa kita sebut LKPD. Saya memakai LKPD untuk pengetahuan sampai mana murid mempelajari materi pada minggu ini, pada semester ini. Tapi LKPD ini untuk kelompok, karena yang tadi buat masing-masing siswa sudah di atas. Ini untuk kelompok. Dan selanjutnya ada rancangan PowerPoint teks atau media lainnya. Saya menggunakan PowerPoint atau yang disebut PPT. Teks prosedur, pengertian teks, mengidentifikasi ciri teks prosedur dan lain sebagainya. Saya cantumkan di sini semuanya. Dan ada foto alat yang digunakan dalam pembelajaran. Saya menggunakan laptop ya. Infokusnya nggak kebawa. Sama denah duduk kelas. Biasanya kalau di kelas kayak gini, dulu sih saya waktu sekolah kayak gini ya, pas banget tuh meja gurunya juga miring gitu. biar guru tuh nggak terpaku sama satu barisan, biar kayak semuanya kelihatan kalau emang lagi ngejelasinnya tuh lagi nggak berdiri. Sama denah duduk kelompok. Nah kalau kelompok duduknya kayak gini, bisa sesuai kelompoknya. Yang terakhir ada tautan. Di situ tautan saya menggunakan PPT dari mana gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau sedikit terpeleset, lidah berbelit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.